Sukses tak hanya menuntut kecukupan material, namun juga memperoleh kepuasan batin. Begitulah yang dialami Gapuri dalam menjalankan bisnis perontok padi manual di tengah gempuran mesin modern yang multiguna. Perontok padi sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk merontokkan padi. Alat ini digunakan untuk membantu pekerjaan petani dalam merontokkan padi dalam memperoleh gabah. Nah, untuk episode kali ini kita akan mendengar sedikit cerita dari seorang yang berprofesi sebagai pemilik industri perontok padi. Baik cerita mengenai kesehariannya sampai dengan motivasinya terus bertahan dengan industri tersebut. Ya, namanya Gapuri. Orang-orang biasa memanggilnya Uri. Pria berusia 47 tahun ini memproduksi perontok padi di bawah Gapuri Las, panca restu miliknya, yang berlokasi di Desa Paliat RT 2 Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Diceritakannya awal mula dirinya terjun ke industri perontok padi ini pada tahun 1987. Pendidikannya pun hanya sampai dengan SLTA. Dikala itu ia hanyalah seorang karyawan biasa yang sambil belajar di salah satu industri perontok padi yang ada di perkampungannya. Proses belajar sekaligus mencari pengalaman itu ia lakukan selama beberapa tahun. Dulu tamat sekolah tahun 97 itu kan tamat SMA, jadi 98 ada ikut di seberangan rumah tuh bengkel kelas, sambil bikin perontok padi juga bang, cuma kecil-kecilan. Nah 3 tahun ikut di sana, terus ada pelatihan di apanya di Barabai, di Banjarbaru kan, mengikuti terus ya, mengikuti. Barulah di beberapa tahun kemudian sampai dengan tahun 2006 dirinya melakukan kerjasama dengan seorang kepala desa yang ada di desanya untuk modal dan tempat usaha ia serahkan kepada rekan kerjasamanya dan untuk ilmu pembuatan perontok padi dari dirinya. Tahun 295 kerjasama sama pembekal Sungai Buloh, ada kerjasama, ada ulun ilmunya, jadi anunya alat peralatannya. Jadi ulun ilmunya, pembekal anunya lokasi lawan modal. 10 tahun sampai 2006. Dari kerjasama itulah Gapuri mulai belajar mengenai manajemen dalam mengelola sebuah usaha, baik dalam hal produksi, mencari bahan baku sampai dengan memasarkannya. Dan tepatnya di tahun 2007 lalu, ia memberanikan diri untuk memulai usaha secara mandiri, yaitu dengan membentuk usaha Gapuri Las Perontok Padi yang ia namai Panca Restu. Usaha industri perontok padi yang ia kelola saat ini terletak di Desa Paliat, salah satu desa yang ada di wilayah selatan Kabupaten Tabalong, tepatnya di Kecamatan Kelua. Ia juga menceritakan asal-muasal perkembangan industri perontok padi yang ada di Tabalong. Menurutnya, kemahiran membuat perontok padi berawal dari hulu Sungai Tengah Barabai yang kemudian dipelajari dan dimodifikasi di Tabalong. Ada Barabai, Pancara Manah dulu yang pertama mengeluarkan daerah Tabalong lah. Baru Siden memodifikasi. Kami di bengkel di Kaluani kan memodifikasinya. Tapi ada dulu di Rahma Sintan dari kayu. Ada juga yang memproduksinya dulu lagi pada seberang yang urun 4 itu dari kayu. Tahu sih Pangar, tahu juga urun kan. Nah, pertama tuh dari Barabai, setelah Barabai itu dia pisah. Ada yang di Kaluani yang ngolah dari kayu. Nah, dari kayu terus di Pak Haji Ahmad tuh mau dikasih dari besi yang urun ikuti itu. Nah, kini industri perontok padi yang dikelolanya ini terus berkembang. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya perontok padi yang ia produksi setiap tahunnya. Untuk saat ini dalam sebulan industri yang ia kelola dapat memproduksi 20 sampai dengan 25 buah mesin perontok padi. Jumlah itu pun menurutnya kadang tidak menentu, tergantung produktivitas dari karyawannya. Yang diolah ini untuk kalau musim ramai ini tahun 2014-2015 ini rata-rata sekitar 20 buah atau sampai 25 buah per bulannya itu. Per bulan. Nah, ada juga kami tuh
Mereka itu ibarat banyak rutin aja, ada yang turun, ada yang kada. Jadi hasilnya tuh kada menentu tiap minggunya tuh. Yang penting kami ada kegiatan tiap hari. Yang itu ibarat nak begawi, anak buah silahkan aja kan, ada menutup anak begawi. Hari itu masalah target kada ada, kami yang akan sekian jumlahnya kada ada. Cuma kesimpulannya dalam per tahun itu hampir 300-an lah untuk yang 3 tahun terakhir ini. Untuk saat ini dirinya memiliki 9 karyawan yang membantunya dalam memproduksi mesin tersebut. Menurutnya hampir semua karyawan yang bekerja di industri ini merupakan kerabat dekatnya, yang sebagian besar satu kampung dengan dirinya. Kalau itu makanya yang turunan ini kadang menentu lah istilahnya tuh, kadang-kadang rutin tiap minggu, ada yang libur lah, diantaranya kadang rutin semingguan, itu orang 9 orang. Yang banyaknya keluarga mana, mana keluarga, mana lingkungan ulun juga semuanya kan. Keluarga ini dekat rumah juga semuanya. Ada yang Mamarina, keponakan, sepupu. Nah, ada yang ipar, kayak siapa ipar. Ada bang orang dari banyak lingkungan tuh, 2 orang. Lagi lingkungan daripada lagi di Sungai Buloh dulu kan, dibawa ke sini, 4 di sini. Ia juga menjelaskan bahwasannya mereka bekerja di industri perontok padi miliknya pada awalnya tidak memiliki keterampilan dalam membuat perontok. Hal itu ia latih dari nol dan bertahap sampai dengan mahir. Dari nol melatih, punya 4 itu belum apa-apa bisa. Dari pertama motong kawat lah dulu, nah sudah motong kawat, menjatuh-jatuh besi yang apa yang merusakan. Setelah itu hanya belajar melas bagaimana sampai bisa. Pokoknya dibawa semuanya ini dari nol semuanya sampai bisa. Ada yang membawa pengalaman yang 4. Membuat perontok padi memang tidak semudah seperti yang dibayangkan. Perlu ketelitian dan juga keuletan. Menurutnya secara umum ada beberapa proses yang harus dilakukan agar perontok padi bisa dirakit. Kalau alurnya pertama kami kan merangka bawah kan. Ada yang memotong psiko, ada yang bagian memotong plat. Nah, lalu terus ada yang bagian melas, ada yang mabur, sudah plat dipotong, siko sudah terakit jadi bingkai. Ada bagian orang yang mabur ulang merakit jadikan plat. Jadi ada yang bagian maulah baling-balingnya tuh, nah tariknya itu ada yang bagian tutup, bagi-bagi tugas. Bagi tugasnya masing-masing, tapi yang mengerti sendiri dah kada perlu lagi punya saling menutupi. Istilahnya tuh kalau ini yang kurang ini bisa aja menggawi ini kan, ini kada hadir, ini menggawi ini. Cuma kalau yang hadir semuanya sudah ada tugas masing-masing kalau hadir semuanya. Tapi kadang-kadang menyamana kada hadir gitu, yang hadir menutup pegawaian yang penting jalan tiap hari. Ada ya banyak ya bagi-bagi tugas saja. Kalau istilahnya tuh ada yang kena sudah selesai, ada yang pulang menggawi sampai macet lain pulang orangnya. Jadi sampai finishing sampai jadi itu yang mana kan yang kada sibuk gitu yang mengerjakan, yang saling menutupi lah istilahnya kekurangan itu kerjasama. Kalau sudah tuntung kada dicoba lagi Pak, sudah terbiasa. Nah kadang-kadang kalau mau dikirim baru dicoba bunyi aja bang mesinnya sampai apa itu ada ya, kalau ada masih ada mentok udah bunyi kan kada nyaman, harus diperbaiki. Untuk hasil kada dicoba lagi bang untuk mencari hasilnya. Ketika diantaranya mengenai masalah pemasaran dari produk yang mereka buat, menurutnya selama ini dirinya belum pernah mencoba untuk memasarkan ataupun mempromosikan secara langsung produk miliknya ini. Akan tetapi tergantung dari orang yang datang ke tempat industri miliknya saja. Perontok padi miliknya ini sudah tersebar luas di berbagai kabupaten, baik itu yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan sampai dengan di Kalimantan Timur. Nah, ulunnya menjualnya daerahnya tuh tergantung orang yang datang aja lah. Nih barusan minggu-minggu ini dari Kandangan yang datang, lawan dari Ampah. Nah, lagi banyak bang kalau di musim bulan 8-9 tuh dari Anjir, Tamban, panen di Banjar tuh, Tora apa ngarannya daerah apa ngarannya Anjir, Tamban tuh apalagi Kurau lah. Banyak ke daerah Banjar yang luas sampai Kota Baru, Lehari, kayak Balongi petaninya tuh kurang, ibarat itu kada seberapa bang kuat menerima
Cuma sudah banyak pada hulu udah yang menukar sebelumnya nah ternyata. Oh ini banyak ke luar daerah bang sudah pemekaran. Ada Kalimantan Timur ada juga yang datang ke sini menukar. Kalimantan Tengah itu kan Buntuk datang ke sini Ampah, Pano Pengen daerah Maratiwi.